Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi kita masuk ke bab baru, yaitu tentang besaran fisika dan pengukurannya. Jadi ini materi lintas minat fisika kelas 10 semester 1. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu 3.1 menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan besaran, satuan, dan alat ukur. Yang kedua menjelaskan penggunaan alat-alat ukur. Ya, coba deskripsikan gajah ini. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Kita bisa lihat ya, gajah ini memiliki taring, berbeda dengan binatang yang lain, belalai. Terus ukurannya seperti apa? Jadi mendeskripsikan gajah dapat kita lihat sebagai berikut. Ya, deskripsi kuantitatif bisa kita ukur lebar gajah, misalnya setelah diukur 1 meter. Suhu badannya 35 derajat Celcius. Kecepatan lari 10 meter per sekon. Tinggi 2,5 meter. Masanya 4 ton. Panjang 5 meter. Jadi semua yang ada di sini merupakan besaran yang ada di dalam fisika. Sedangkan kalau kita deskripsikan secara kualitatif, bisa kita lihat dagingnya panjang, lebih tinggi daripada orang. Bisa kalian lihat di gambar, gajah ini lebih tinggi daripada orang. Tenaganya kuat. Bagaimana bisa melihat tenaganya kuat? Karena ukurannya yang besar dan dapat mengangkat benda yang berat. Oke, kita masuk ke besaran dalam fisika. Jadi besaran di dalam fisika ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya di sini ada massa. Massa memiliki satuan kilogram. Jika kita singkat kilogram itu menjadi kg. Ingat, K kecil, G kecil. Dimensi dari massa yaitu M besar. Kemudian panjang, simbolnya L, satuannya meter. Meter disingkat menggunakan huruf M kecil, dimensinya L. Yang berikutnya lagi ada waktu, simbolnya T. Satuannya sekon, sekon disingkat S, dimensinya T. Dan seterusnya, jadi di sini ada 7 besaran pokok. Massa, panjang, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Kemudian ada 2 besaran lagi, dua besaran yang lain, berarti besaran pokok ada 9 ya. 7 yang ini dengan ditambah 2 lagi, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Sudut datar satuannya radian, sedangkan sudut ruang steradian. Dua besaran ini tidak memiliki dimensi. Kita lanjut ke yang berikutnya, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan di sini adalah luas. Luas diperoleh dari perkalian panjang dan lebar. Panjang sendiri besaran pokok, sedangkan lebar juga besaran pokok.
kita kalikan menjadi besaran turunan, yaitu luas. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume merupakan perkalian dari 3 besaran pokok. Dan seterusnya bisa kalian baca, kalian pahami. Satuan dalam fisika. Nah, ada saat yang dinamakan satuan MKS. Satuan MKS merupakan singkatan dari meter, kilogram, sekon. Berikutnya satuan CGS, singkatan dari sentimeter, gram, sekon. Satuan internasional disingkat dengan SI, ditetapkan secara internasional. Contohnya Joule, Newton, Watt. Kalau kita perhatikan dari satuan di atas yang merupakan satuan SI, satuan internasional yang dipakai di seluruh negara adalah meter, kilogram, sekon. Satuan lokal ini bisa digunakan inci, kaki, mili, depa, jengkal, dan lain-lain. Lokal ya, tidak hanya dipakai di daerah setempat, tidak di seluruh dunia. Pengukuran besaran-besaran fisika. Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran menggunakan alat ukur dan satuan besaran tertentu. Contohnya kita mengukur meja menggunakan penggaris. Kita ukur panjangnya adalah 60 cm. Berarti 60 cm merupakan hasil dari pengukuran. Kalau Bu Guru katakan Andi memiliki 5 ekor ayam. Apakah 5 ekor ayam merupakan pengukuran? Tidak, karena tidak digunakan alat ukur. Berat masa ayam Andi 1 kilogram. Berarti 1 kilogram merupakan hasil dari pengukuran karena diukur menggunakan timbangan. Yang pertama, alat ukur panjang. Di sini ada penggaris. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan penggaris. Penggaris di sini memiliki ketelitian 1 mm. Berikutnya ada mikrometer skrup. Gambarnya seperti ini. Nanti kalau kita tatap muka, guru akan kenalkan mikrometer skrup. Ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Yang ini jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Jadi ketiga alat ukur ini yang paling teliti adalah mikrometer skrup karena ketelitiannya paling kecil, paling teliti. Mikrometer skrup ini penggaris digunakan untuk mengukur panjang. Misalkan panjang buku, panjang meja, panjang tikar, panjang ruangan. Sedangkan mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda yang lebih kecil lagi. Contohnya kita mau mengukur ketebalan kertas, mau mengukur ketebalan buku. Jangka sorong di sini ada yang namanya bagian atas merupakan rahang atas, bagian bawah rahang bawah, sedangkan bagian kanan merupakan ini bisa ditarik ya untuk mengukur kedalaman. Bagian atas jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam sebuah benda. Misalnya kita mau mengukur diameter dalam dari cincin. Sedangkan yang bagian bawahnya, rahang bawahnya bisa digunakan untuk mengukur kubus, mengukur uang koin. Ya. Yang sebelah kanan ini digunakan untuk mengukur kedalaman. Contoh kedalaman yang dimaksud, contohnya kita mengukur kedalaman dari tutup pulpen. Jadi kita bisa ukur, kita masukkan itu. Yang berikutnya alat ukur massa. Di sini ada neraca Ohaus, gambarnya sudah jelas, neraca lengan dengan timbangan badan. Ya, ini contoh dari alat ukur massa. Yang berikutnya lagi ada alat ukur waktu. Ya, kalian bisa perhatikan. Nah, jadi di sini alat ukurnya zaman dahulu menggunakan pasir yang diletakkan di dalam tabung yang tengahnya
menyempit di bagian tengah seperti itu. Yang kedua ini ada gambar orang berdiri di lapangan terbuka, jadi ini bayangannya digunakan untuk mengukur apakah perkiraan ini jam berapa ya, kan seperti itu. Jadi kalian bisa lihat angka-angkanya. Yang paling kanan adalah stopwatch, tentunya tidak asing bagi kalian. Ada alat ukur lain lagi yang kalian gunakan, yaitu ada jam tangan, jam dinding di rumah. Yang berikutnya alat ukur suhu. Jadi kita bisa mengukur suhu badan kita atau suhu ruangan menggunakan yang namanya termometer. Oke, kita sudah masuk ke tugas. Tugas di sini kalian baca soalnya baik-baik. Kalau kalian sudah menyimak video ini, tentunya soal ini tidak susah. Tidak susah. Sekian dan terima kasih. Guru rasa cukup sekian untuk materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.